Hello everybody, my name is Ista Nur Hakiki. I'm from Garut Japa and I study at the Garut Institute of Technology and major Informatika Engineering. Artificial Intelligence. Di sini kita bakalan membahas mengenai definisi, jenis-jenis, dan contoh dari artificial intelligence. Untuk itu, selamat menyaksikan. Definisi Artificial Intelligence. Kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu intelligo, yang berarti saya paham, atau bisa diartikan intelijen. Ini ialah kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Lanjut ke definisi artificial intelligence menurut Bapak AI, yaitu John McCarthy, di mana artificial intelligence atau AI merupakan suatu ilmu dan teknik dalam menciptakan mesin yang bersifat cerdas, terutama dalam menciptakan program atau aplikasi komputer cerdas. AI adalah suatu langkah untuk menciptakan komputer, robot, atau aplikasi program yang bekerja secara cerdas, layaknya seperti manusia. Jenis-jenis Artificial Intelligence. Nah, kemudian kita bakal masuk ke jenis-jenis dari artificial intelligence atau AI. Yang pertama ada artificial narrow intelligence, yang kedua ada artificial general intelligence, yang ketiga ada artificial super intelligence, dan yang keempat ada self-aware, dan yang kelima ada theory of mind, yang keenam ada limited memory, yang terakhir atau yang ketujuh ada reactive machine. Kita bakalan bahas satu-satu mengenai dari jenis-jenis artificial intelligence. Yang pertama tadi ada artificial narrow intelligence, di mana melakukan satu tugas dengan akurat melalui pemanfaatan mesin. Sebagai salah satu jenis kecerdasan buatan yang paling umum dalam kehidupan manusia saat ini, artificial narrow intelligence mempunyai fungsi terbatas karena hanya dirancang untuk tugas lebih cepat, tepat, dengan kualitas yang baik. Penerapan jenis kecerdasan buatan tersebut sangat membantu kehidupan masyarakat dan telah diterapkan pada berbagai sektor kehidupan. Misalnya, untuk memberikan rekomendasi produk sampai perkiraan cuaca. Jadi artificial narrow sendiri itu direkomendasikan produk sampai perkiraan cuaca. Kemudian yang kedua ada artificial general intelligence, di mana kecerdasan buatan yang setara dengan kecerdasan manusia, sehingga semua pekerjaan intelektual manusia bisa digantikan oleh perangkat EGI atau AGI. Nah, untuk penjelasan dari jenis kedua, jenis kecerdasan buatan ini merupakan suatu konsep yang digambarkan sebagai sistem yang dapat bekerja pada tingkat kognitif seimbang dengan manusia. Sistem tersebut termasuk untuk pemrosesan bahasa, pemrosesan gambar, dan juga fungsi untuk mengambil keputusan. Di mana dengan adanya teknologi dan inovasi, penciptaan artificial general intelligence masih sangat jauh. Namun, hal ini karena sistem kecerdasan buatan tersebut membutuhkan ribuan artificial narrow intelligence untuk bekerja beriringan dan terus terintegrasi. Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada proses penelitian yang dapat mencapai ke arah tersebut. Lanjut ke penjelasan jenis AI yang ketiga, ada artificial super intelligence, di mana kecerdasan buatan yang kecerdasan kognitifnya dapat menyamai bahkan melebihi kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kemudian kita bakalan lanjut ke jenis dari AI yang keempat, yaitu ada self-aware, di mana bisa mengidentifikasi dan memahami dirinya secara utuh. Untuk self-aware sendiri merupakan salah satu jenis dari kecerdasan buatan yang merupakan tingkatan tertinggi karena pada sistem terdapat kemampuan kesadaran tinggi terkait sesuatu serta mempunyai rasa percaya diri. Lanjut lagi ke jenis AI yang kelima,
yaitu ada theory of mind, di mana kemampuan untuk menyadari perbedaan yang ada antara sudut pandang seseorang dan pandang orang lain. Pada theory of mind, tipe artificial intelligence berikut ini yaitu teori pikiran atau theory of mind, terdengar mirip seperti self-aware, namun masih belum ada sampai saat ini. Dengan tipe ini, mesin mempunyai kecerdasan emosional untuk mengingat emosi dan tingkah laku seseorang dengan cara mengumpulkan data saat berinteraksi dengan manusia. Tipe tersebut juga mampu mempunyai kemampuan mengambil keputusan tepat seperti halnya seorang manusia. Kemudian yang keenam di sini ada limited memory, di mana kecerdasan buatan berdasarkan ingatan atau memori maupun pengalaman di masa lalu dalam informasi keputusan yang harus diambil di masa depan. Limited memory ini yaitu merupakan kecerdasan buatan berdasarkan ingatan maupun pengalaman di masa lalu dalam informasi keputusan yang harus diambil di masa depan. Sebagai contoh, penerapan kecerdasan buatan pada jenis memori yaitu sudah ada penerapan kendaraan menggunakan teknologi self-driving, yaitu sebuah mobil untuk menggantikan jalur otomatis. Keputusan masa mendatang tersebut berjangka pendek, menggunakan data yang tidak pernah disimpan secara permanen. Dan yang terakhir dari jenis AI sendiri yaitu reactive machine ya, di mana teknologi AI tertua yang kemampuannya sangat terbatas. Teman, kali ini juga kita bakal membahas mengenai contoh AI di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asisten virtual, di mana buat asisten virtual sendiri sebagai contoh itu ketika kita bakal memutar lagu playlist favorit kita di Spotify, maka dari asisten virtual sendiri merekomendasikan playlist lagu yang sering kita dengar. Kemudian kita lanjut, yang kedua ada DevFest by Facebook. Yang selanjutnya ada rekomendasi dari e-commerce, yaitu dalam rekomendasi e-commerce itu jadi si Google itu merekomendasikan barang-barang yang kita searching. Kemudian yang keempat ada autopilot atau self-driving car. Kemudian yang kelima m-banking dan game online. Dan mungkin segitu untuk penjelasan dari definisi AI, jenis-jenis dan contoh dari AI atau artificial intelligence. Mohon maaf bila ada pembahasan dan kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Saya Lisda Nur Hakiki dari Teknik Informatika D undur diri. See you next time. Terima kasih.